Fal umur masyhudatu la yusta'malu fiha illa al-isyarah. Hal-hal yang berhubungan dengan penyaksian, ya, yang berhubungan dengan penyaksian itu tidak bisa dilakukan kecuali kalaupun iya itu harus dilakukan illa bil isyarah wal ima, kecuali dengan isyarat-isyarat saja. Kamu tahu kalau orang itu kalau mau pulang nanti di jalannya mau terjadi kecelakaan dan sebagainya, nggak usah dijelaskan, kamu malah dianggap gila nantinya. Ya katakan saja, ya nginep saja sih. Nah, atau pulangnya lewat ke sana saja. Ya terserah, kalau dia mau, tidak mau ya terserah. Ngantel ya suruh, ya wis. Yang penting kamu paling tidak dengan isyarat saja. Tidak perlu dijelaskan detail. Wal isti'malul ibarati fiha isharun laha. Jika yang terjadi kamu itu melakukannya, artinya dengan apa yang kau saksikan, dengan mata hatimu tentang apa yang tidak orang lain, tidak diketahui orang lain, kamu menjelaskannya, itu menunjukkan kamu mempublikasikan sesuatu yang harusnya dirahasiakan, kamu mempublikasikan. Ibtidalaha itu termasuk kamu yang meremehkan sesuatu yang dititipkan oleh Allah, seharusnya yang tahu kamu saja diberitahu kepada orang lain. Thumma innal ibaratana anha la taziduha illa ghumudan. Dan lalu apa yang kau terangkan kepada mereka tentang hal-hal seperti itu tidak akan menambah kebaikan apapun kecuali semakin tidak jelas, kecuali semakin tertutup. Percuma saja kamu menjelaskan sesuatu yang kau lihat dengan mata hatimu, hal-hal yang berhubungan dengan rahasia-rahasia Tuhan. Kamu menjelaskan kepada orang awam, percuma saja, mereka nggak bakal paham. Percuma saja, semakin mengaburkan. Ya selama ini kita kan kebanyakan orang, kita mendengar informasi tentang sesuatu, aturan ya sudah, terimalah, rasakan sendiri, kelola sendiri. Nanti ada pada saat-saatnya tugas kamu untuk memberitahu, ada saatnya. Nah, yang terjadi ya seperti ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu yang lain boleh, katakanlah begini, ilmu fikih, kata saya pulang dari pondok, lalu saya ajarkan semua yang ada dalam kitab ini. Lalu santri saya mengajarkan lagi kepada santrinya apa yang ada dalam kitab, mengajarkan lagi, tidak jadi soal. Tapi yang jelas kalau ilmu-ilmu seperti ini tidak bisa seperti itu. Saya tahu dari guru saya begitu. Nah, ditambah lagi informasi dari hawatif atau bisikan-bisikan malakutiyah, yaitulah ilmu laduni. Kamu menjelaskan pada orang, nanti santrimu menjelaskan lagi, kesana semakin tidak karu-karuan. Ya, katakanlah yang baik itu bagaimana? Ya seperti kata Allah, ilmu yang patut, ilmu itu untuk apa sih? Bukan untuk dijelaskan, tapi untuk dilaksanakan. Ini pada secara umum pada semua ilmu-ilmu, apakah ilmu-ilmu syariat atau ilmu hakikat, ilmu tasawuf atau ilmu fikih, secara umum begitu. Ilmu itu untuk dilaksanakan. Makanya kata Allah, man amila bima ya'lamu warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapapun, kata Allah, yang melaksanakan, melakukan, mengerjakan apa yang sudah dia ketahui,
Jangan buru-buru disampaikan, laksanakan, lakonana. Bab sabar, lakonana, sabar. Bab ridho, dengan keputusan Allah, laksanakan ridho. Bab ikhlas, beramal, laksanakan ikhlasmu. Ya Nabi juga ditegur oleh Allah. Jadi kata Allah, jangan kau beritahu sebelum kau melakukannya. Wa ilam taf'al fama tuballigh risalatah. Jika kamu sendiri belum melakukannya Muhammad, jangan kau sampaikan dulu. Lakukan dulu. Ini namanya ilmu dzauq, ilmu yang harus dirasakan dulu. Kitanya belum merasakan sudah disampaikan kepada orang lain. Ya katakanlah masakan sayur asam. Ya, kalau kita tahu sayur asam itu apa? Ya di situ ada laos, bawang merah, bawang putih, selebihnya apakah hitam atau pedas, apakah manis, garam, ya sudah itu pokoknya jadi. Lalu kau ceritakan kamu belum bikin sendiri, belum merasakan masakanmu, kamu disampaikan kepada orang lain. Orang lainnya disampaikan kepada orang lain bahwa sayur asam itu begitu. Orang yang ke-20 itu kunyit juga masuk. Padahal sayur asam, kunyit bisa masuk. Atau ditambah jahe, apa ya tadi kemarin tuh? Oh jahe. Semakin tidak karuan kesananya. Tapi kalau kita lakukan begitu, saya tahu bahwa sayur asam itu yaitu bumbunya itu, lalu kita lakukan, kita rasakan. Nah, kita suguhkan baru kepada mereka. Disuguhkan saja. Begini nih. Nah, mereka merasakan, menggarap lagi. Orang yang ketiga, keempat, kelima, sampai ke orang yang 100 sekalipun, kalau semuanya merasakan, tidak jauh beda, tidak ada yang salah. Nah, kalau ini bisa dilaksanakan semua, akan dibuka lagi nanti oleh Allah ilmu yang lain. Warathahullah ilma ma lam ya'lam. Nanti ada kunyit itu mana, buat apa? Oh, buat masakan opor. Oh, buat masakan apa gitu. Nah, nanti tahu lagi jahe itu untuk apa? Oh, buat masakan yang lain. Tambah ada masakan lain lagi. Nanti ada serai lagi untuk apa? Ada masakan lain lagi. Nah, ada lagi apa itu yang pedas? Saham. Untuk ada lagi masakan lain namanya sayur sop. Nanti akan ditemukan semuanya. Ini persoalannya orang terbatas ilmunya, dapat disampaikan, dapat diceritakan. Dia tidak ada menyelami, merasakan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah itu. Terlebih ilmu-ilmu yang bersifat rahasia itu jangan kau ceritakan, cukup dirimu saja yang tahu. Ini betul-betul harus disimpan. Kalaupun terpaksa, illal isyarah wal iman, kecuali hanya bisa dilakukan dengan isyarat-isyarat saja, tidak perlu dijelaskan mendalam. Qala rahimahullahu ta'ala, li'annal umur dzauqiyah, oleh karena hal-hal yang bersifat dzauq, yang bersifat dirasakan, ini semuanya hubungannya dengan dzauq. Nanti Anda akan masuki alam keimanan daripada Islam, bukan saja Islam secara syar'i, Anda meningkat dalam keimanan. Iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadari wa qadari wa qadari. Semuanya ini nggak bisa diceritakan. Iman billah kau ceritakan, kau jelaskan apa iman kepada Allah itu. Oh, sholat 5 waktu, bukan. Ya. Iman kepada Nabi apa? Ya, saya menghafalkan hadis-hadis Nabi, bukan. Iman pada malaikat apa? Ya, saya hafal nama-nama malaikat, bukan. Illa bidzauq. Itu dengan kau merasakan sendiri. Itu tahu ubahnya asin, pedas, ya, asam, pahit.
Nggak bisa kau jelaskan asin adalah. Yang ada kau ambil dengan tanganmu, tempelkan di lidahmu, itu asin. Ini semuanya berhubungan dengan umur dzauqiyah, yaitu hal-hal yang bersifat kau hanya bisa merasakan. Kalau merasakan tidak perlu diceritakan. Biarkan mereka merasakan sendiri. Jadilah kita sudah memasuki alam keimanan kepada Allah. Kalau yang lain di dalam makom Islam semuanya kita bisa jelaskan. Saya bisa menjelaskan tentang sholat, lalu dipraktekkan. Teman saya juga bicara juga, disampaikan lagi, bisa semua. Anak kecil juga bisa. Yastahilu idrakuha bil ibarah. Mustahil untuk bisa memahami dzauqiyah, ilmu dzauq, dari wong Jawa, ilmu rasa. Ya, itu tidak mungkin diterangkan, tidak mungkin dijelaskan. Yang merasa itu nggak bisa dijelaskan bil ibaratil nutqiyah, tidak bisa dijelaskan dengan ucapan. Wa dzikruhu likulli ma'lumin lahu dalilun ala adami tafriqatih bainal ma'lumat. Dan ketika orang itu menjelaskan ilmu-ilmu, semua ilmu yang dia ketahui, ilmu dzauq, ilmu rasa itu menunjukkan kamu tidak bisa membedakan ilmu-ilmu. Dianggapnya pada kabeh, wah sama, ilmu fikih dengan sama, gimana samanya? Dianggapnya sama semua, berarti kamu tidak bisa membedakan. Masakan ini sama, ini juga sayur asam, ini juga sama, ya nggak karuan. Wa qad yakunu fiha ma la yasikhu dzikruhu lima yalzamu alaihi min ad-dhar wal fasad. Bahkan terkadang ketika orang tidak bisa membedakan ilmu mana yang harus disampaikan, mana ada ilmu yang harus disimpan, yang terjadi yaitu dia tidak bisa membedakan akhirnya minadh-dharari wal fasad. Apakah nanti berbahaya? Tidak, ini tidak paham, nantinya tidak bisa membedakan. Wa ingkarin nasi lahu, sehingga manusia menjadi ingkar. Yang tadinya mau orang itu katakanlah seharusnya dia itu taat kepada Allah, kau jelaskan bermacam-macam, jadi menganggap kamu wah sesat guru saya ini. Ya karena kau banyak menjelaskan hal-hal yang tidak penting. Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, inna minal ilmi kaihatil maknun la ya'rifu illa al-ulama'u billah. Kata Nabi, ada sebagian ilmu itu ilmu yang disimpan, tidak semua ilmu itu disampaikan. Mungkin Anda pernah mengatakan ilmu itu jangan disimpan dong, ilmu itu harus disebarkan. Ya ilmu apa dulu? La ya'rifu illa al-ulama'u billah, yang mana ilmu-ilmu yang wajib disimpan ini tidak akan diberikan kepada siapapun kecuali kepada ulama billah. Artinya ulama Allah yang memang oleh Allah patut mendapatkannya. Fa idza adharahu ankaruhu. Ilmu ini apabila dijelaskan oleh seorang ulama, maka orang lain pasti akan menolak, akan menyatakan kamu sesat. Wa qala Ali bin Husain, berkata Ali bin Husain ibn Ali radhiyallahu anhu, ya rubba jauhari ilmin. Artinya, wahai kaum, banyak sekali macamnya ilmu. Lau abuhu biha, apabila aku menjelaskan ilmu itu, laqila li anta mimman ya'budul wadhana walastahalla rijalun muslimuna dhami. Kata beliau, ilmu itu
Jika ilmu itu kujelaskan, maka akan ada orang mengatakan aku ini sesat. Bahkan bukan tidak mungkin ada orang yang dibunuh oleh sesama muslim, bahkan dikatakan halal darahnya. Ada kan orang yang mengatakan kamu darahmu halal itu. Itu. Yauruna aqbalu ma yatunahu hasanan. Mereka melihat sesuatu yang baik itu dalam pandangan mereka buruk. Anda sudah pernah dikatakan sesat kan? Nah itu. Siapa yang salah? Kamu yang salah. Nah itu. Mereka melihatnya yang kau nyatakan, kau sampaikan, kau ucapkan itu sesuatu yang buruk. Dia sengaja oleh Allah ditutup seharusnya agar tidak terlihat keindahannya. Itu untuk dirimu, salahmu kau beritahu kepada dia, dia melihatnya wadahnya buruk sehingga dia mengatakan kamu sesat. Nah, inilah aktumu min ilmi jawahirahu. Akhirnya aku menyembunyikan ilmu ini sebagai mutiara. Dia ada mutiara kok dijual di kaki lima. Kaila yaronal haqqo dzu jahlin fayaftatina, supaya orang yang bodoh-bodoh itu biarkan saja bodoh, tidak perlu tahu yang hak ini. Kalau diberitahu fayaftatina, justru yang terjadi fitnah. Biarkan orang selamat dalam kebodohan. Tapi ketika kau menjelaskan tentang sesuatu yang berhubungan dengan Allah, justru mereka akhirnya kamu jadi gak karuan gara-gara kamu. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hafiztu bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul. Kata beliau, jarabaini minal ilmi. Ilmu ada dua gudang ilmu dalam diriku, kata Nabi, ada dua gudang ilmu. Amma huduhuma fabathastuhu linnas. Di antara keduanya ada yang aku sampaikan kepada manusia secara umum, yaitu ilmu syariat. Wa amal akharu falau bathastuhu laqata'tum minni. Ada sebagian lagi ilmu dalam diriku, jika aku jelaskan, jika aku sampaikan, pasti kau menyembelih, pasti engkau akan membunuh aku. Hadzal khulqum minni, hadzal khulqum, pastilah kamu akan memenggal leherku. Jadi makanya katakan Nabi juga, ana madinatul ilm, aku gudangnya ilmu. Ini gudang ilmu di sini. Nabi itu hakikatnya, ilmu hakikatnya yang melaut daripada syariatnya. Tapi ketika kau ingin tahu ilmu itu, ya, faman aradal ilm fa'aliyun babuha. Sana bertanya jangan pada saya, kalau urusan ini bertanya pada Ali. Makanya semua kajian-kajian turuqus sufiyah, ya muaranya sampai kepada sahabat Ali, sanadnya sahabat Ali. Karena nggak boleh bertanya kepada Nabi, tidak mau menjawab itu, sanad tanya kepada sahabat Ali dari sana. Walidza qutilal Hallaj, oleh karena itu Syekh Hallaj juga dibunuh bi isfa'i syai'in, oleh karena dia menjelaskan sesuatu dari rahasia-rahasia itu. Haitsu qala, dia pernah berkata, ma fil jubbati illallah, kata Hallaj, tidak ada di balik bajuku ini kecuali Allah adanya. Ini kan kamu sudah kaget kan? Ya, termasuk Syekh Jenar juga. Ya, menurut ahli syuhud tidak salah, tapi mereka ahli zahir ya akan salah paham. Pantas saja kamu dibunuh. Anna ahlallahi yudrikuna wujudallahi fil asya. Seorang ahlullah, ahli syuhud katakanlah, dia tidak salah mengatakan siapa itu, dijawabnya Allah. Tidak mengatakan aku Allah, tidak.
Siapa itu? Allah. Itu yang ngomong siapa? Ya Allah. Kalau tidak ada Allah, aku tidak ada. La yudriku wujudallah fil asya, yudrikuna wujudallah fil asya. Mereka melihat Allah di dalam segala hal. Ya. Selain Allahnya tidak ada. Ay qiyamuhu biha, Allah mengatur di balik semuanya. Allah berperan di balik semuanya, di balik nafasmu, di balik jantung, di balik darahmu. Kamu sendiri nyatanya tidak menggerakkan apa-apa. Siapa yang menggerakkan? Kamu bergerak sendiri? Tidak mungkin. Dia melihatnya Allahnya. Kamu tidak ada. Wajar kan? Saya lihat kamu, itu Allah. Kamu tidak ada. Nah, kamu tidak ada. Yang menggerakkan semua dalam tubuhmu Allah. Kamu tidak menggerakkan apa-apa. Dan tergerak sendiri? Gak mungkin. Ada yang menggerakkan. Wa dhuhurahu fiha, dan Allah dilihat oleh ahli syuhud itu lebih nyata daripada dirimu. Kamu gak berperan apa-apa. Wa hadhi ghayatu ma yamlikuna ayyu'abbaru bihi. Dan ini sudah sampai puncak, ya, puncaknya mereka menjelaskan an maksudihim. Artinya apa yang dikatakan oleh Al-Hallaj, dikatakan oleh Syekh Jenar, ya hanya sebatas ini penjelasannya, alasan setelah menyelamatkan mereka. Oleh karena mereka itu Al-Hallaj dan Syekh Jenar itu dia melihatnya yang ada itu Tuhan. Kamu tidak ada. Akhirnya dia melihatnya ya Allah semua. Itulah maksud mereka. Wa illa fa huwa amrun la yudriku illa bizawj. Jika tidak paham juga dengan keterangan ini, ya sudah saja. Kamu silakan rasakan sendiri. Salah atau tidak Al-Hallaj itu? Salah atau tidak Syekh Jenar itu? Wa qadzukna bihamdillah. Di sini jelaskan, sungguh-sungguh kami bisa merasakannya. Kami memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Qala rahimahullah ta'ala, famaksudu ma su'ila wa ma syuhida wa ma ulima wahidun. Sebetulnya yang ditanyakan, yang bertanya dan yang menjawab sesuatu yang satu kok. Apa itu? Ya sudah Allah semua. Akhirnya apa? Ya pertanyaannya tidak ada, orang yang bertanya tidak ada, orang yang menjawab tidak ada, ya sudah Allah semua. Kalau sadar begitu ya diam saja sih. Saya tidak dituntut, saya tidak memiliki kewajiban untuk menjawab. Saya tidak punya tuntutan untuk menjawab atau tidak berdosa tidak menjawab juga. Karena Allah, hak Allah sepenuhnya. Karena itu hubungannya milik rahasia Allah. Wa inna ma yakhtalifu bi'ahdi marusi ali anhu wa yufsha'ihi bil ibarah wa umumi dzikrihi. Akan tetapi yang terjadi adalah bermacam-macam ragam perbedaan cara orang menyampaikan. Apakah termasuk itu khawatir apa sih jangan terjadi pembongkaran rahasia? Ya silakan dengan caranya masing-masing. Kalau kamu memang paham bahwa ini ilmu yang wajib disembunyikan, oh ini bolehlah disampaikan, oh ini dirahasiakan, ada seperti itu. Qala rahimahullah ta'ala, innama ja'alahu darul akhirati mahallan lil jazai ibadihil mu'minin wa ba'lam al-fatihah.